Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Ya, kita masuk ke al-qaidah as-sadisah, kaidah yang ke-6. Bunyi kaidahnya wasulhu khairun. Sulh itu hanya damai, ya. Damai, berdamai, perdamaian, ya. Itu lebih baik. Ya, tentu termasuk dalamnya adalah upaya untuk mendamaikan. Ya. Itu baik. Ya, dan ini tentu damai itu maksudnya dalam makna ketika ada konflik lalu didamaikan, bukan makna damai dalam bahasa Indonesia. Ya, bukan misalnya hidupnya damai, apa, bukan, tapi ada yang berkonflik lalu kemudian didamaikan. Nah ya, suluh kan islah. Hadi qaidatun min qawaidi bina'il mujtama. Ini adalah salah satu kaidah membangun masyarakat. Wa islahihi, dan memperbaiki masyarakat. Wa tadaruki ayyi sababin litafakkukihi, dan memperbaiki atau mengembalikan semua sebab yang telah merusak tatanan masyarakat. Wa qad waradat hadhil qaidatu fi siyaqil hadithi amma qad yaqa'u bainal azwaji min ahwalin qad tuaddi ilal ikhtilafi wat tafarruqi. Kaidah ini hadir di dengan pembahasan tentang apa yang terjadi di antara pasangan suami istri. Kadang-kadang berhadapan dengan situasi yang mengantarkan pada ikhtilaf dan tafarruq, pada perbedaan dan perselisihan. Wa anna sulha bainahuma ala ayyi syai'in yurdiyanihi khairun min tafarruqihima. Bahwa mendamaikan atau berdamainya kedua belah pihak, suami dan istri, dengan bentuk apapun yang bisa membuat kedua belah pihak rela atau bersedia untuk menerimanya, itu lebih baik daripada keduanya berpisah. Yaqulu subhanah, Allah SWT berfirman, wa inni imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan au i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khairun. Nah, itu potongannya di situ. Wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jadi kalau suami udah mulai khawatir istrinya melakukan nusyuz, ya durhaka, nah, atau sudah mulai i'rad, berpaling, ya, sudah nggak mau taat, ya. Nah, maka alangkah baiknya kalau dilakukan islah bainahuma, yusliha bainahuma sulha. Ya, nah itu untuk menegaskan bahwa bentuk-bentuknya itu kan bisa bermacam-macam, ya. Termasuk nanti bentuknya itu menggunakan pihak ketiga. Menggunakan pihak ketiga atau masing-masing pihak menunjuk orang lain sebagai perantara. Nah, ya, kadang-kadang kalimat seperti ini juga bisa berfungsi untuk meluruskan tradisi jahiliyah yang dianggap itu sesuatu yang keliru, salah, lalu kemudian Islam datang untuk menegaskan bahwa itu bukan sesuatu yang menyimpang. Nah, wasulhu khairun, dan sulh itu lebih baik. Nah, itu intinya awalnya adalah konflik antara suami istri yang kemudian bisa berakhir dengan perceraian. Selama masih bisa sulh, maka itu lebih baik. Wa yumkinuna al-qaul, ya, bisa kita ringkaskan dengan kalimat inna jami'al ayatil lati warada fiha dzikrul islahi bainan nas ya minat tafsiril amali li hadhil qaidatil qur'aniyatil matinah. Ringkasnya, semua ayat yang di situ ada menyebutkan islah bainan nas, mendamaikan antar manusia, itu adalah bentuk tafsiran praktis, ya. Tafsiran amaliyah
Ini tafsiran amali untuk kaidah Qur'ani yang sangat kokoh ini, yaitu wasulhu khairun. Jadi tidak hanya suami istri, tapi juga konflik antar orang dengan orang, kelompok dengan kelompok. Wa minal munasabatil latifati antarida hadhil ayatu fi suratin nisa. Ini yang munasabah itu artinya kesesuaian. Ada yang cocok dengan ini. Nah, latifah ini kalau diterjemahkan mungkin lebih pasnya adalah yang mendalam, ya, yang teliti, yang mendalam. Antarida hadil ayatu fi suratin nisa. Ayat ini hadir di surat An-Nisa, wa hiya nafsus suratil lati warada fiha qaulu ta'ala, dan di surat ini pula ada firman Allah Ta'ala, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Jika terjadi pertengkaran antara suami dan istri, maka silakan masing-masing menunjuk hakim dari keluarganya suami dan hakim dari keluarganya istri. Artinya menunjuk satu orang yang akan menjadi penengah dari masing-masing. Iyurida islah, ya. Jika keduanya ingin melakukan islah, maka apa jaminannya? Yuwaffiqillahu bainahuma. Jadi kalau ini menegaskan kemauan untuk islahnya itu, kemauan islah, bahwa kedua-duanya sama-sama siap untuk tanazul. Tanazul artinya melepaskan haknya, termasuk melepaskan perasaannya, ya, melepaskan perasaannya, sakit hatinya, kesalnya, itu harus dikendalikan, dia harus mengalah itu. Sebenarnya sakit hati, kecewa. Nah, maka Allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Aliman dan khabira, kalau secara harfiah terjemah bahasa Indonesianya biasanya sama. Tapi nanti penekanan di aliman dan khabira masing-masing ada yang berbeda. Syekh Abdurrahman As-Sa'di termasuk yang punya perhatian khusus untuk bahasan-bahasan seperti ini di bukunya. Jadi Asmaul Husna yang disebutkan di belakang ayat itu, ketika disebutkan bergandengan, kaidahnya itu begini. Kaidahnya bahwa masing-masing nama itu mengandung sifat kesempurnaan, tetapi ketika digabungkan itu ada kesempurnaan tambahan. Kesempurnaan tambahan, kenapa ini dengan itu digabungkan? Kenapa Ghafuran dengan Rahiman? Kenapa Aliman? Ya, Hakiman. Aliman, Khabiran. Ya. Nah, sama-sama mengetahui. Ya. Tapi nanti Khabiran itu kadang digunakan untuk mengetahui yang detail. Khabir. Ya. Yaqulu Ibnu Atiyah muakkidan ittirada hadhil qaidah. Imam Ibnu Atiyah menegaskan bahwa kaidah ini berlaku untuk semua hal. Dia mengatakan wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wasulhu khairun, itu adalah lafdun amun mutlaqun. Nih, lagi-lagi ke usul fikih nih. Ini lafaz yang am, bersifat umum, berarti bukan khusus, dan mutlak, bukan muqayyad. Jadi tidak terikat dengan situasi atau kondisi tertentu. Yaqtadi anna sulhal haqiqi, bahwa sulh, damaian yang hakiki, alladzi taskunu ilaihin nufusu, yang membuat jiwa menjadi tenang, sakinah, wa yazulu bihil khilafu, dan yang bisa menghilangkan perselisihan, khairun alal itlaq, itu jelas lebih baik secara mutlak, lebih baik dalam semua keadaan, dalam semua kondisi. Nah, kemudian masuk bahasan berikutnya, wa yandariju tahta hadzal umum. Nah, kalau masuk di dalamnya, ini berarti turunannya. Kalau dalam fikih namanya ada furu', ya. Wa yandariju tahta hadzal umum, masuk dalam keumuman ayat ini, annasul hazzaujaini ala ma dzakarna khairun minal furqah, bahwa sulh, damainya dari pertengkaran antara suami istri itu lebih baik daripada berpisah. Khairun minal furqah.
Nah, itu masuk dalam keumuman wasulhu khair. Jadi kata Imam Ibnu Atiyah, kaidah ini bersifat bersifat umum dan mutlak. Mutlak itu artinya tidak terikat dengan keadaan tertentu. Nah, kemudian makna ayati biikhtisarin. Makna ayatnya secara ringkasnya, annahu idza khafatil mar'atu nusuza zaujiha ay tarafu'uhu anha, jika wanita khawatir durhakanya suami, maksudnya adalah tarafu'uhu anha, merasa lebih tinggi lalu kemudian angkuh dan sombongnya suami kepada sang istri, wa adama raghbatiha fiha, dan sudah tidak lagi cinta, tidak lagi perhatian kepada istrinya, wa i'radahu anha, dan sudah mulai berpaling dan mengabaikan istrinya, fal ahsanu fi hadhil halah, maka yang paling baik dalam keadaan ini ayyusliha bainahuma sulha. Ya, kedua-duanya mengupayakan islah. Itu makanya kemudian kenapa di dalam parenting di bahasan tentang konselor keluarga itu, yang tahap awal itu diselesaikannya sebenarnya di internal keluarga sebelum melibatkan pihak lain. Yusliha bainahuma sulha. Jadi kalau bisa selesaikan dulu, dan kalau bisa nggak usah melibatkan orang lain. Nanti baru pada tahap berikutnya melibatkan orang lain. Bi antas mahal mar'atu an ba'di huquqihal lazimati li zaujiha ala wajhin tabqa ma'a zaujiha. Yaitu bentuknya diantaranya adalah dengan istri mengizinkan untuk melepaskan sebagian haknya yang harusnya dia terima dari suaminya, dengan ketentuan dia tetap bersama suaminya. Imma antardo bi aqalla minal wajib lah minal wajibilaha minan nafaqati awil kiswati awil maskan. Bisa jadi istri rela menerima lebih kecil dari apa yang menjadi kewajiban yang sebetulnya apa yang harusnya dia terima, maksudnya. Baik dari nafkah, pakaian maupun rumah tempat tinggal. Awil qismi bi antus kita haqqaha minhu, atau betul-betul melepaskan keseluruhan haknya. Au tahabu yaumaha wa lailataha li zaujiha aw li darratiha, atau dia menghibahkan harinya, jatahnya bersama suami, bermalamnya bersama suami, dia lepaskan haknya tersebut, dan dia bisa juga dia berikan kepada madunya, artinya istri yang lain. Nah, ini makna ayatnya. Jadi makanya kenapa sulh itu salah satu yang harus dimiliki adalah tadi iyurida islah. Jadi kedua belah pihak memang ada kesiapan itu. Maka ada kesiapan untuk melepaskan sebagian atau melepaskan keseluruhan hak. Karena nanti memang kalau nggak begitu, tentu nanti yang suami juga sama, ada porsi yang dia lepaskan. Kan sebetulnya porsi seperti kalau kita posisinya di kanan dan di kiri. Kalau mau ketemu di tengah, ya yang di kanan agak ke kiri, yang di kiri agak ke kanan. Maka dia melepaskan ke kanannya itu tadi, kemudian geser sedikit ke kiri, yang di kiri juga bergeser sedikit ke kanan. Kalau hak itu berarti nafkahnya bisa berkurang sebagian atau bahkan bisa melepaskan seluruh haknya, tapi dengan pertimbangan bahwa ada kemaslahatan yang lebih besar. Yaitu apa? Tetap bersama. Meskipun dengan risiko ada hak yang dilepaskan. Nah, tentu ini cuma salah satu bentuk ya. Bentuk-bentuk yang lain tergantung bentuk konfliknya. Karena ada yang bentuk konfliknya bukan persoalan nafkah, dalam artian persoalan harta, tapi ada persoalan-persoalan yang lain. Nah, fa idza tafaqa ala hadhil halati fala junaha wala ba'sa alaihi ma fiha.
makanya tidak ada dosa baginya. Nah, maksudnya tidak ada dosa kalau di sini maknanya, kalau di yang disebutkan di sini adalah tidak ada dosa kalau seandainya istri melepaskan hak tersebut. Berarti suami tidak memberikan. Nah, ini tidak dikatakan suami yang tidak bertanggung jawab atau suami yang tidak melaksanakan kewajiban. Karena ini sebenarnya pada posisi sudah terjadi islah dan istri hanya melepaskan sebagian haknya. Iya, dengan keridhaan dari salah satu pihak. Makanya kenapa dalam masalah nafkah itu ada banyak bentuk-bentuk ya. Bentuk-bentuk melepaskan hak ya. Misalnya istri melepaskan hak sebagian itu dari mulai sebagian yang sedikit, kecil, sampai sebagian dalam artian yang banyak. Bahkan ada yang sampai melepaskan keseluruhannya. Pokoknya yang penting sudah jadi suami jadi istrinya. Kadang-kadang ada yang pertimbangannya yang paling pokok sudah yang penting kalau sudah urusan nafkah materi bulanan, kemudian tempat tinggal nggak perlu. Yang penting status. Yang penting ada waktu juga untuk bersama meskipun sisanya dengan yang lain. Nah itu kan berarti melepaskan ya. Itu yang salah satu bentuknya tuh ada nikah misyar itu. Nikah misyar itu kan nikah seorang istri melepaskan haknya dari suami karena memang pertimbangannya ingin kadang-kadang kondisinya tuh ada yang sudah yang penting pokoknya ingin berstatus sebagai istri dan yang kedua ingin jadi istrinya fulan. Jadi istilahnya ya rambu alfiah menurut payungan titik. Akhir. Ya itu dulu gitu, padahal betul. Menurut payungan saja. Jadi punya status. Aku bisa rumah tangga, aku bisa merebut anakku. Itu status, jadi dengan status dia tidak digoda orang. Nah, itu salah satu. Istrinya, suaminya orang yang dikenal. Nah itu biasanya. Yang segan gitu. Itu logika perempuan tradisional dan tahu agama gitu ya. Perempuan sekarang bebot luar biasa. Ada kebayang Ustaz tadi ngomong begitu di hadapannya perempuan sekarang merasa rujak. Kalau yang ngomong Ustaz Awan mungkin enggak ya? Oh, gitu ya. Punya expertise tersendiri. Makomnya sendiri. Kalau dulu Bu Alfiah itu besar rumah. Ngomong sama itu, ngomong sama ibu-ibu. Kok ini mesake loh, kayak ini butuh payung. Kok ini ikhlas. Gimana harus buat payungan orang enggak? Bu Alfiah kan dulu waktu IPM sering baca ikut. Banyak dari maklumat. Jadi itu yang memang nanti kalau mau khusus untuk mengembangkan pembahasan ini bagus kalau di bahasan tersendiri ya, bahas tentang rumah tangga. Terus melepaskan hak itu melepaskan hak apa aja. Karena melepaskan hak itu kan macam-macam ya. Jadi bukan cuma persoalan harta, nafkah, tempat tinggal. Misalnya porsi rumahnya ini agak kecil, sana agak besar. Terus kemudian dari sisi fasilitas kendaraan, sebenarnya kendaraannya lebih bagus, ini bawahnya, kemudian nah itu ya hal-hal seperti itu sebenarnya bagian dari bagian dari tadi islah. Nah kemudian wa yu'khadhu min umumi hadzal lafzi wal ma'na anna sulha baina man bainahuma haqqun aw munaza'atun fi jamil asya' annahu khairun min istiqsa'i kulli minhuma ala kulli haqqihi. Diambil dari keumuman lafaz dan makna ayat ini pada kaidah ini wasulhu khairun itu bahwa sulh itu antara keduanya antara dua pihak, antara dua orang yang punya masing-masing punya hak, berarti ada kewajiban yang harus ditunaikan kepada yang lain, au munaza'atun, atau ada perselisihan yang nanti masing-masing menuntut hak dari pihak yang lain. Fi jamil asya, dalam segala hal. Nah itu makanya tadi kata yang disebutkan oleh Ibnu Atiyah itu am dan mutlak itu harus kebawa terus.
am dan mutlak gitu. Jadi supaya nanti cara memaknainya selalu sejalan dengan perkembangan zaman. Nah, kemudian itu khairun, lebih baik. Jadi sulh itu lebih baik dari min istiqsa. Istiqsa itu artinya menuntut sampai ke puncaknya, menuntut sampai ujungnya, menuntut sampai kondisi yang terbaik yang memuaskan dia. Kulli minhuma, dari masing-masing keduanya, ala kulli haqqi, dari setiap haknya. Ya. Eh, sampai al-quswa, sampai ujung. Nah, ya. Keras quswa. Quswa ya, tapi kalau aqsa kan paling jauh. Aqsa. Ya, ini pas momentumnya pasti deh. Jadi istiqsanya ke situ. Maksudnya yang paling jauh. Ya. Nah, ini yang artinya menuntut haknya yang tertinggi, yang terjauh, yang terbaik. Kalau jadi dia nuntut misalnya minta rumahnya maksimal. Ya maksimal. Bukan maksimal. Jadi minta kalau rumahnya ya nggak di komplek begini lah, kamunya rumahnya di, terus kemudian fasilitasnya nggak begini tapi yang maksimal. Terus nanti apalagi, nah masing-masing ketika melakukan sulh itu lalu melepaskan sebagian haknya, lima fiha minal islahi, karena di situ ada islah untuk memperbaiki wabaqail ulfati, dan tetap bisa bertahannya ulfah. Artinya rasa cinta, sayang itu, jadi itu yang dipertimbangkan, itu yang diprioritaskan. Wal ittisofi bisifatis sama, dan memiliki sifat saling memaafkan dan melepaskan hak. Nah, wahuwa ay asul jaizun fi jamil asya. Dan sulh itu boleh dalam segala sesuatu illa idza ahalla haraman au harrama halalan. Kalau itu, kalau sudah sampai menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, berarti itu tidak boleh. Tapi kalau selama yang lain, itu boleh nggak? La junaha. Jadi nggak ada dosa. Nah, ini berarti nggak dikasih nafkah. Iya. Lalu dia melepaskan. Itu la junaha. Tidak ada dosa. Karena apa? Karena itu bukan ahalla haraman au harrama halalan. Ini kan persoalan hak. Ada persoalan hak, bukan mengharamkan atau menghalalkan, bukan. Tapi yaudah saya ngalah lah. Udah gini aja. Sudah saya dapat seperempat aja lah. Nah itu kan sebetulnya dia melepaskan 3/4 haknya. Udah saya setengah aja lah. Sudah saya yang terakhir aja. Nah itu kan bentuk-bentuknya banyak. Ya nanti kalau gini aja, kalau gajian dan gajinya nggak cukup, udah yang lain dulu, saya yang terakhir. Itu bagian dari juga sama. Ya, melepaskan sebagian haknya, jadi paling terakhir. Kan ini sebetulnya, nah kalau kita terapkan dengan makna yang disebutkan oleh Imam Ibnu Atiyah, dengan makna yang am dan mutlak itu, pada sebagian orang dia akan mengatakan, misalnya kalau di dalam sebuah lembaga, termasuk ketika misalnya dalam kondisi sulit, lalu mengatakan udah gini aja, lepas gajian saya yang paling terakhir aja, karena ini nanti menimbulkan konflik kalau dibiarkan semuanya masing-masing ngotot. Terus saya tak melepaskan hak, biar kalau ada ya alhamdulillah, tapi biar saya yang terakhir, karena sekarang yang ada nggak cukup untuk semua. Kalau dipotong semua kasihan. Udah saya melepaskan semuanya biar yang lain dulu penuh, dan saya dapatkan yang terakhir kalau nanti ada. Nah, masih ada. Ya kalau ada. Jadi itu makanya kemudian kalau bentuk-bentuknya tuh sangat banyak. Masuk hari Ustaz. Ya. Gegeran. Bareng wae padha. Enggak, kalau itu halal. Kalau itu konsep kan antar enggak boleh. Istrinya 3 dibagi 3 itu hak diri. Makanya maksudnya kan bukan dengan yang lainnya. Kan hak hakku kan jane semene, cuma karena sana harus bareng-bareng wae padha-padha kan gitu. Enggak, kalau itu enggak. Beda dengan gini, kalau misalnya setelah dibagi kemudian dilepaskan haknya. Jadi sebenarnya saya dapat berapa sebagian tak kasihkan kakak saya perempuan itu. Iya. Itu harus clear dulu ya. Iya. Clear di awalnya bahwa ini jatahnya berapa. Nah, makanya ketika ada teman itu orang tuanya meninggal kan, karena harus rampung urusannya. Sudah selesai kok. Itu kita mudah kok. Sudah sama-sama ikhlasnya. Lu sama-sama ikhlasnya gimana? Dibagi sama semua. Itu tidak ikhlas ya. Lu kok tidak ikhlas menerima aturan Allah atau aturan diri. Betul enggak? Iyalah. Berarti kalian lebih adil dari Allah.
Allah bagi 1:2, kalian bagi sama-sama, rasa untuk biar dirasa lebih adil. Berarti kalian lebih adil dari Allah. Benar itu. Ya, jadi selama idza ahalla haraman atau harrama halalan termasuk bentuknya tadi. Itu kalau itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Fa innahu la yakunu sulha, maka itu tidak termasuk sulh. Wa innam yakunu jawran. Nah, kalau itu masuk dalam kategori termasuk ya kejahatan kepada Allah SWT. Ya, wa'lam anna kulla hukmin minal ahkami la yatimu wa la yakmulu illa biwujudi muqtadihi wa intifai mawani'ihi. Ketahuilah bahwa semua hukum dari hukum-hukum yang ada tidak akan terlaksana dengan benar dan tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang menuntut untuk terlaksananya wujud hukum itu. Artinya ada yang menuntut untuk bisa terwujudnya hukum tersebut dan terhapusnya semua yang bisa menghalangi pelaksanaan hukum tersebut. Jadi kalau ingin terlaksana, semua faktor yang bisa mendukung dipenuhi, semua faktor yang bisa menghalangi dihilangkan. Famin dzalika hadzal hukmul kabir alladzi huwa sulh. Di antara hal tersebut adalah hukum besar yang sangat besar ini, yaitu sulh, mendamaikan. Fadzakara ta'ala al-muqtadi lidzalika wa nabbaha ala annahu khairun. Allah menyebutkan dan bahkan Allah menegaskan bahwa sulh itu khairun. Sulh itu kebaikan. Bahkan sulh itu lebih baik. Wal khairu kullu aqilin yatlubuhu wa yarghabu fihi. Yang namanya kebaikan itu semua orang yang berakal pasti akan mencarinya dan akan mencintainya. Kalau dia betul-betul berakal pasti akan mencari dan mencintainya. Fa in kana ma'a dzalika, jika disertai hal tersebut, qad amarallahu bihi wa hasa alaihi, izdadal mu'minu talaban lahu wa raghbatan fihi. Kalau Allah sampai memerintahkan dan menganjurkan, maka bagi orang beriman itu antusias untuk mengejarnya, mencarinya, dan mencintainya menjadi lebih besar. Karena apa? Karena ada perintah atau karena ada anjuran. Sekarang nggak usah ada anjuran saja. Itu kalau orang berakal pasti nyari. Oh, ini baik nih. Sekarang misalnya ya gampang lah, nggak usah pakai dalil. Kalau pas lagi musim dingin terus lalu pakai jaket, itu kan nggak usah pakai dalil, pakai jaket, pakai ini dan itu, ya sudah. Kalau ini baik, dicari, dilakukan. Ini sebaiknya pakai masker, yes, pakai masker. Ini baiknya pakai kaos kaki, pakai sepatu, pakai ini, pakai itu. Kan semua yang namanya khair. Kalau orang berakal, maka dia akan cari. Nah, akan lebih kuat lagi bagi orang beriman ketika Allah menyebutkan, Allah menganjurkan. Maka itu menjadi lebih antusias dan lebih mencintai kebaikan tersebut. Terjemah telak wa ukhiratil anfusus syuh itu apa? Jiwa. Pilihan kata itu agak khas itu. Ini maknanya kan maksudnya kan bahwa jiwa itu punya kecenderungan negatif. Iya. Jadi sifat dasar ya, sifat atau potensi dasar jiwa itu punya potensi untuk syuh, potensi bawaannya. Kalau dia menjadi fi'il muta'addi itu kan, jadi syuhnya itu kan jadi maf'ul, seakan-akan yang menghadirkan syuh itu ya jiwa itu ya. Iya, artinya memang bawaan. Iya, menarik hal itu, menghadirkan. Iya. Syuh ini bakhil. Bukan cuma bakhil. Kalau di Tahir bin Asyur itu dalam tafsirnya terus Imam Qurtubi juga. Jadi pengen menang dewe angel gitu ya. Egois. Kalau secara pilihan katanya banyak ya bakhil. Sebenarnya kayaknya bahkan lebih di atasnya bakhil kalau nggak salah pernah. Apa ya? Karena ini kayaknya ayat ini enggak saya ya memang Quran itu ya sumber inspirasi ya, tapi ayat ini bagi saya gitu berkaitan dengan karakteristik manusia gitu yang kayaknya di zaman ini tuh sedang berkobar gitu.
Kalau bagian itunya ya, makanya di kalau wahidiratin al-anfusus syuh itu di buku-buku fikun nafs ada. Fikun nafsnya ya Syekh Yahya itu dibahas itu. Jadi nih beliau mengatakan bahwa wa uhdiratil anfusus syuh itu mulazamatus syuh lin nufusil basyariyah. Hatta ka'annahu hadirun ladaiha. Jadi memang bawaan itu dan melekat itu. Dikaunihi min af'alil jibillati bunya fi'luha. Ya, likaun af'al jibillah. Jadi memang sudah kawan ya kawan. potensi Itu- dasar gitu ya. Ya. Kawan baik. Nah, kemudian makna syuhnya. Wa aslu syuh fi kalamil Arab al-bukhlu bil mal. Itu aslinya. Ya. Anta soddaq, kalau dalam hadis kan wa anta soddaqo, anta soddaqo wa anta sohihun syahihun. Ya, jadi kamu ya itu kan termasuk amal yang luar biasa adalah ketika orang bersedekah dan Anda bakhilnya luar biasa terhadap harta. Berat untuk memberikan. Ada murabah fi badlima 'alal insan. Wal ada murabati fi badlima 'alal insan wal hirsu 'alal haqqi alladhi lahu. Jadi dia itu apa ya? Gak ada keinginan untuk berkorban pada orang lain. Di sisi lain dia itu hirsun 'alal haqqi alladhi lahu. Di sisi lain juga menuntut haknya terus-terusan. Nah, menuntut hak terus-terusan tapi nggak mau korban untuk orang lain nanti kita dapur. Berarti mengedepankan hak. Nuntut hak tapi kalau suruh ngasih orang gelem. Begitu dituntut Kalau terus sesuatu tak haknya dijalankan hak saya. wah iya. Tapi kalau Nah, di ayo terakhir ada gini, beliau sampaikan nih. Wa yajuzu ayakunal muradu minasyuh ma jubilat alih nus minal musyahah. Nah, musyahah itu ada mutasahul. Jadi kan ada beberapa hal tuh digampangkan aja. Tapi itu susah dia melakukan itu. Ya. Oh, Terus, senangannya luar. dari pelakunya Ya. ada penjelasan nggak, Ustaz? Kenapa kok gaya yang dipilih Allah adalah uhdiratil anfusus syuh? Gaya redaksi Allah itu kan selalu juga punya apa ya, maksud itu. Sebenarnya dia Syekh Thohir punya ulasan gitu. nah, sebelum itu nanti ini kata beliau ada mutasahul su'ubatis syakaim. Jadi ya susah memaafkan, susah memudahkan orang lain. Ya. Makanya kemudian kalau nanti tafsirannya syuhnya dengan harta, berarti wasulhu khairun itu adalah sulhul mal. Jadi entah suaminya yang ngalah harus memberikan hartanya lebih atau istri yang ngalah melepaskan sebagian hak hartanya. Nah, kemudian wa uhdiratil anfusus syuh. Nah, ini kata beliau karena itu dia masuk af'al jibillah, maka bunya fi'luhu lil majhul. Maka fi'ilnya fi'il mabni majhul. Ya, fi'ilnya majhul dan bukan menggunakan maklum, tapi majhul. Seperti misalnya gini, seperti syughifa, kata beliau, kakoli syughifa bi fulanah. Ya. Jadi itu bukan dia syaghafa bi fulan, tapi syughifa bi fulanah. Jadi dia dibuat jadi artinya karena itu sudah melekat dan itu bawaan. Kalau Jadi dia masyhur berarti fa'ilnya Allah ya. apa itu? Kata uhdiratil anfusus syuh itu yang menghadirkan, sebetulnya yang menghadirkan. Memang Allah memberi ujian kita berupa karakter jiwa yang begitu. Ya. Tapi kan kaidahnya untuk hal-hal yang buruk kan tidak iya. disebutkan. Tidak.
wa anna la sesuatu yang nadri alamiah gitu ya. asyarun urida bihi. Ya, Iya, syarrun adabnya. urida Oh, bihi. Iya, iya. Ya, Adabnya am arodat. bahasa gitu ya. Ya. Tidak menisbatkan sesuatu pada Allah. Iya, iya. Sama dengan kata watturra ila kada. Oh, Itu mabninya majhul juga. Suhifa gimana? Terus atau utturra ila kada. Jadi dia terpaksa harus begini. Jadi terpaksa gitu kan. Jadi sebenarnya kan kalau ditanya ya siapa yang maksa gitu nanti begitu, tapi ya itu seakan-akan sudah melekat itu. Nah, kemudian wa uhdiratul anfusus syuh jadi mansub karena maf'ul kedua ya dari uhdirat. oh iya. Wah, Hmm. mahfud kedua ini mikir kok majul ya. Kalau Iya. mahfud kedua. Wa uhdiratul Ah, anfusus. Dorot, tapi Iya. Memang kalau ketemu bahasa Quran tuh ada yang kadang gampang, ada yang kita nangkep, tapi kadang kok angel ini ngopo sih itu. Hmm. Iya, ini aplikasi. Yang ayat ini Ustaz, halaman ini nggak ada di sini. Apa itu? Di tadabbur Oh, awal halaman ini nggak ada sih. Aku tarik start apa bolak balik ya tak keluar kok kayak ono halaman ini. Kalau kemarin saat Ibnu Abdul Bar itu habis pamer kitab Hidayatul Quran, oh iya. isinya kawaid-kawaid itu. Oh, heeh. Oh itu Waduh. dan download PDF-nya juga besar tuh filenya. Hidayatul Quran tuh filenya besar, jadi nggak seperti file-file yang lain itu. Sekali satu file itu pernah tak download cuma satu jilid itu di atas 100 mega tuh. Ya, jadi Kayak apa anaknya gitu paling Mau soal tafsir maudhu'i itu masya Allah juga. Waduh. ya kadang Iya. kalau Saudi itu ya gitu tuh. Iya. Kayaknya Saudi saja. Saudi itu sebar-sebar. Iya. Waduh. Iya. Lux. ya. Jadi itu eh, anjurannya. Jadi kalau misalnya kebaikan itu asalnya setiap orang yang berakal harusnya mencari dan menuntut mencintainya. Apalagi kalau diperintahkan, dianjurkan oleh Allah SWT, maka seorang beriman harusnya lebih mencari ya, dan lebih mencintainya. Nah, wa dzikrul mani'i biqaulihi wa uhdiratil anfusus syuh. Nah, dan disebutkannya al-mani yang menghalang itu yaitu kata wa uhdiratil anfusus syuh, yang kalau diterjemahkan ya walaupun manusia itu menurut tabiatnya memang punya penyakit syuh, penyakit kikir ya. Ai jubilatin nufusu ala syuh. Ya. Jubilatin nufus ala syuh. Jadi memang jiwa ini diciptakan dengan karakter punya sifat syuh. Bahwa ada murraghbati fi badli ma alal insan. Jadi tidak suka untuk memberikan apa yang dia miliki kepada orang lain yang itu menjadi haknya. Wal hirs alal haqqil ladzi lahu. Sebaliknya dia sangat berambisi untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Fan nufusu majbulatun ala dzalika taba'an. Jadi tabiat manusia itu, tabiatnya jiwa manusia diciptakan dalam keadaan seperti itu. Fayambaghi lakum an tahrisu ala qal'i hadzal khuluqid dani'i min nufusikum. Maka hendaknya kalian berambisi, berupaya untuk mencabut akhlak yang hina ini dari jiwa kalian. Wa tastabdilu bihi diddahu huwas samahatu. Dan menggantinya dengan kebalikannya yaitu samahah, artinya dengan lapang dada, kemudian dengan kerelaan hati. Badul haqqil ladzi 'alaika, menunaikan kewajiban yang menjadi sesuatu yang harus ditunaikan, wal iqtina'u bi ba'dil haqqil ladzi laka, dan merasa cukup
dengan sebagian hak yang itu memang menjadi miliknya. Nah, famata wuffiqal insanu li hadzal khuluqil hasani, maka kapan seorang manusia itu diberikan taufik dengan akhlak yang baik ini, sahulahina idzin alaihi asulhu bainahu wa baina khasmihi wa muamilihi. Maka akan lebih mudah untuk mewujudkan sulh antara dia dengan lawannya atau dengan orang yang berinteraksi dengan dia. Bisa khasm, bisa muamil. Jadi artinya bisa musuhnya, bisa lawannya, atau bisa juga orang yang berinteraksi, bermuamalah dengannya. Kan nggak harus musuhan, tetapi ada orang itu memang tabiatnya begitu. Tabiatnya susah sekali memberikan apa yang menjadi haknya orang lain, tapi dia nuntut apa yang dia hak dirinya. Fa innahu wa tasahhalat tariqu lil wusuli ilal matlub. Nah ini ya perlu diketahui bahwa kata torik itu dalam bahasa Arab mudzakkar dan muannas. Ya, dan kita bisa lihat di Quran kan torik itu digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Sabil juga. Sabil juga sama. Sabil juga mudzakkar dan muannas. Qul hadhihi sabili. Ya. Nah, kemudian menjadi mudah jalan untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Bi khilafi man lam yajtahid fi izalati syuhi min nafsihi. Berbeda dengan orang yang memang tidak berusaha secara sungguh-sungguh menghilangkan penyakit syuhnya tadi. Fa innahu ya'suru alaihi sulhu wal muwafaqah. Maka dia akan sulit untuk mewujudkan sulh dan untuk mendapatkan muwafaqah, ya, persetujuan dari pihak lain, karena memang dia nggak mau melepaskan. Li'annahu la yurdihi illa jami'a malihi. Karena dia tidak akan rela kecuali dia mendapatkan keseluruhan hartanya. Lahu. Illa jami'a malihi. Oh. Apa yang untuk dia. Oh ya. Betul ya. Kalau iya ini bukan ke harta ya, ke yang lain. Illa jami'a ma lahu, ya. Dia tidak mau ngalah Ya. sedikit pun yang minta haknya penuh. Nah, haknya penuh. Wala yarda an yu'addiya ma alaihi. Dan dia tidak ridha dia menunaikan, mengeluarkan apa yang menjadi kewajibannya. Fa in kana khasmuhu mithlahu istaddal amr. Kalau lawannya itu sama tabiatnya dengan dia, maka akan semakin sama-sama atos. Ya, istaddal amr. Wa man ta'ammala al-Qur'ana, siapa yang merenungkan Al-Qur'an, wajada sa'ata hadhil qa'idati min jihati tatbiq. Siapa yang merenungkan Al-Qur'an, dia akan melihat betapa luasnya terapan kaidah ini. Fabil idhafati ila ma sabaqa dzikruhu, selain dari yang sudah disebutkan sebelumnya, minal islahi bainal azwaj, berupa islah antara suami dan istri, fa inna najidu fil Qur'ani hasan alal islahi bainal fi'ataini muqtatilataini. Al-Quran, kita mendapati Al-Quran menganjurkan untuk melakukan islah antara dua kelompok yang saling berperang. Wa najiduhu yuthni sana'an dhahiran ala sa'ina fil islahi bainan nas. Dan kita mendapati pujian yang sangat jelas kepada orang yang mengupayakan islah bainan nas. Jadi ada orang-orang yang memang dia mengupayakan sa'ina, jadi mengupayakan mendamaikan, mempertemukan orang-orang yang sedang berselisih. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan pada banyak dari ya bisik-bisiknya mereka, ngobrol-ngobrol di antara mereka, illa man amara bisadaqatin, kecuali yang memerintahkan untuk bersedekah, au ma'rufin, atau memerintahkan kepada yang ma'ruf, au islahim bainan nas, atau mendamaikan antar manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha mardatillah, siapa yang melakukan hal tersebut karena mengharapkan keridhaan Allah SWT, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka Allah akan memberikan
balasan yang sangat besar, pahala yang sangat. Memang secara alamiah naswa itu maknanya negatif ya. Sebenarnya naswa itu bisik-bisik mesti elek gitu ya. Nek cara Jawa alasan. Terasa. Ya. Karena ada ungkapan Iya, tetangga jauh. dikasirin min naswa itu kan kebanyakan naswa itu memang anu ya. Uang itu kecenderungan baik ini kan universal ya. Orang manapun itu punya kecenderungan membincangkan sesuatu yang jelek. Itu cenderungnya dia tidak mau orang lain dengar gitu. Iya. Dan makanya bisik-bisik itu gitu. omongan tertentu yang tidak ingin didengar orang banyak itu biasanya Bisik-bisikkan. dibicarakan itu negatif ya. Dibicarakan secara bisik-bisik itu biasanya negatif. Makanya Apalagi di tempat orang banyak ya bisik-bisik itu negatif. tadi kan ada sirri ya, ada apa? Menyembunyikan gitu kan ya. Ikhfa itu. Makanya kalau kemudian orang suka sembunyi-sembunyi tapi untuk baik, berarti kan orang yang istimewa. Berarti kecenderungan nafsu itu kan membisik-bisikkan, merahasiakan sesuatu yang memang orang lain itu akan nggak nyaman mendengarnya gitu. Itu seperti perbuatan dosa itu adalah perbuatan yang jika kamu lakukan tidak ingin diketahui orang banyak. Ya. Dari kita alaihi nas itu. Iya, tolong alih nas. Karena saya tuh setelah merenung tuh ya sekarang tuh yang problem tuh yang manusia itu bahwa kita tuh sekarang makin lama tuh makin nggak manusiawi gitu. Dan psikologi barat tuh malah tambah merusak hal itu gitu. Dan yang bisa kita lakukan tuh ya kembali ke Quran dalam artian isinya kan konsep-konsep tentang manusia atau selain Quran. Jadi saya mikir, oh iya, Tapi yang kembali ke Quran yang dengan jiwa yang bersih. oh iya, orang boleh gitu. Masalahnya itu kan udah kita itu kan udah mencoba menghilangkan syuh tadi lilawes dan pokoknya. Nah masalahnya sekarang itu orang ini kan jika yakin robokan telur kan masalah sekali sekarang itu. Kita ngalah itu dianggap malah sih sebenarnya lebih jumawa itu. Tapi minimal kan semua yang kita sudah bertindak benar gitu. Nah itu kita akhirnya. Dan yang kedua, ya sekarang kan kalau interaksi begitu, ya kita menguatkan iman bahwa sebenarnya yang kekal adalah semua yang karena Allah SWT kan. Jadi sepintas bahwa kelihatan menang, kelihatan unggul, ya sepintas saja kan, nggak lama-lama. Maka memang makin materialistik orang itu makin sulit memahami konsep begitu. Gusti Allah itu jauh gitu. Padahal dalam istilahnya mutakalim itu kan audhul wadi gitu ya, yang terang paling terang itu ya Gusti Allah sebetulnya. Bagi orang materialistik itu yang paling ranyoto itu. Ya, ngarep Gusti Allah itu sesuatu sih. So iya sih ngarep Gusti Allah. Nah, kemudian selanjutnya bal ta'ammal fi iftitahi suratul anfal. Bahkan perhatikan di pembukaan surat Al-Anfal. Fa innaka wajidun ajaban. Maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang mengagumkan. Fa innallaha ta'ala iftataha hadhihi surata biqaulihi yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Ada wa aslihu dzata bainakum wa atiiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Jadi anehnya di sini apa kata beliau? Coba renungkan di pembukaan surat Al-Anfal ini. Ini ada yang mengagumkan sekaligus juga yang mengherankan. Kenapa? Pertanyaannya tentang Anfal, tapi kemudian di situ ada fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Ini kan bicara tentang tanya harta rampasan, terus kok islah dzata bainikum. Nah, falam ya'til jawabu anil anfali mubasyaratan. Tidak langsung menjawab Al-Anfal itu apa sih? Kan cuma qulil anfalu lillahi war rasul. Itu kan enggak memadai gitu. Bagi sebagian orang terus gimana? Pembagiannya gimana? Itu kan yang ditunggu itu. Karena memang ya problemnya itu kalau mau pada menang-menangan ya nggak akan selesai. Nah itu. Kemudian sebenarnya menurut benar sih gitu. Nah itu makanya di lanjutannya balja al-amru bit taqwa wa islahi dzatil bain. Nah di situ malah justru perintahnya bertakwa kepada fattaqullah, kemudian wa aslihu dzata bainikum. Artinya islah antar sama manusia. Wa ta'atillahi wa rasulihi, dan taat kepada Allah dan Rasulnya, wa ati'ullaha wa rasulah. Di anna ighfala hadhil usul
kibari sababun azimun fi syarrin arid. Karena menutup prinsip-prinsip ini, prinsip-prinsip yang agung ini, ya prinsip yaitu bertakwa, islah, kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau menutup pintu prinsip-prinsip ini akan menjadi sebab yang sangat besar munculnya kerusakan yang sangat melebar ya kemana-mana. Wa la'alla min asrori irja'il jawabi an hadas tasauli, bisa jadi di antara rahasia menunda jawaban tentang pertanyaan ini libayani annat taqatula anid dunya wa minhal anfal wa hiyal ghanaim sababun fi fasadi dzatil bain. Nah, bisa jadi hikmahnya adalah atau rahasianya karena taqatul berperang karena ngejar dunia, termasuk dalamnya adalah rebutan harta rampasan, itu menjadi sebab rusaknya hubungan antar sesama. Makanya wa aslihu dzata bainikum. Walihada ja'al jawabu an su'alil anfal ba'da arba'ina ayatan min hadha su'al. Ya. Ya. Jadi justru jawabannya setelah 40 ayat dari pertanyaan ini. Ini lebih gini ya. Saya rasa bahas bagian saya. Ini bisa sebenarnya siapa orang nampaknya gitu. Iya. Kan nek rahasia apa mbok dibagi rotonya tetap gelut gitu. Iya. Ya, karena itu menyiapkan dia. Kan sebenarnya sama dengan kalau seperti mau menjelaskan sesuatu. Ilmu itu kan kalau lahan yang siap menerimanya itu memang sudah siap, dikasih ilmu apa aja bisa tumbuh. Jadi, nah lahannya itu gimana ya? Lahannya itu dibangun dengan ada iman, ada takwa, ada adab. Itu kan panjang itu. Kalau itu sudah siap, mau dikasih ilmu fikih, hadis, fikih bahasannya jelimetnya seperti apapun udah gampang. Ya. Untuk konsep pendidikan atau dalam artian kan bertanya tentang sesuatu tapi tidak dijawab pada sesuatu itu, kan diberikan pengantar yang panjang kan bahasanya. Pengantarnya kan panjang gitu. Karena sampai kemana-mana. Sampai akhirnya itu tadi mempersiapkan lahan. Nah masalahnya ini mungkin di salah satu problem besar pendidikan kita itu lahan yang tidak disiapkan. Iya. Dan karena dari anak setelah ini kan lalu menerangkan ayat berikutnya, menerangkan hakikat orang yang dituntut untuk ayat setelah ini. Ya. Jadi makanya 3 prinsipnya itu, terus baru nanti penjelasan detailnya di. Nah itu kan tujuannya supaya menyiapkan. Dan kalau sudah siap, itu nanti ilmu itu bahkan nggak usah diberikan, nanti orang akan nyari sendiri, ngejar-ngejar itu, ngejar orang yang berilmu, nyari sumber ilmu, itu nyari sendiri. Dia nggak, bahkan kalau nggak disiapkan, sekarang kita hadirkan ilmu, kita suapin, dilepas itu. Maka dibilang itu adalah waris karim. Ada statusnya. Ini dilepas, disembur nama status. Statusnya Khalid Abdul Fadli menarik. Khalid Abdul Fadli yang dosen di Amerika tuh. Yang punya The Usuli itu loh. Dia bilang, saya tuh baru baca buku di kafe di New York. Kemudian ini ditanya orang, kamu kuliah kok? Enggak, kok baca? Karena default kita tuh sekarang kan sinau ini orang belare ada sinau gitu. Padahal orang Islam itu karakternya tuh malah sinau dengan atau tanpa gelar. Nah sekarang karena gara-gara kemudian modelnya transaksional gelar itu lama kemudian jiwanya nggak siap gitu. Masuk tidak siapan tuh ya kayak sekarang loh orang-orang sudah mulai ngomong mazhab. Dan ketemu isu Palestina ya sepatu wae gelut meneh tuh. Padha wae Mas. Ya ono sing malah nyebut zindik lah, opo balik ning bentuk asale meneh. Agama itu tidak menciptakan perubahan jiwa, malah menjadi alat kepuasan yang lain tuh. Terus ini bahaya ini caranya gini. Dan agama itu tidak alat yang efektif untuk menciptakan peperangan loh kalau istilahnya orang sekuler. Nah iya loh kalau karakternya jiwanya begitu itu sinau apa armu sinau fikih usul fikih apa. Akhirnya kan hanya untuk ngantemi orang tuh. Kan ngeri sekali nih kepuasan manusia ini. Terus Quran itu sebenarnya kan menjual manusia itu jiwanya itu tertib dulu kan sebetulnya.
Lagi sinau ilmu akeh mengerikan. Iya. Makanya itu perlunya tertib dalam belajar itu kan. Iya, dan kesiapan sih. Ya tertibnya itu Iya. kan, tertibnya itu pertama kan menyiapkan lahan gitu. Menyiapkan lahan. Bahasa mempersiapkan lahan kan sekarang bahasanya gitu, kurikulum mempersiapkan lahan. Jadi bukan kurikulum di ilmu ya, kurikulum mempersiapkan lahan. Mungkin bahasanya perlu ada karantina kan, di karantina. Nah, kalau sudah siap tuh ilmunya dicari kok gitu. Iya. Jadi kita nggak usah nggak repot gitu. Kan kalau seperti sekarang orang sudah antusias pada ilmunya sudah tinggi, kemudian dia ngerti adabnya, ngerti cara belajarnya, bagaimana dia menghargai ilmu, menghargai ulama, itu sudah tertanam. Itu, iya. Dan nggak usah metode yang pokoknya jelimet gitu ya. Dan dulu ulama belajar sama guru-guru beliau kan, banyak guru-gurunya yang cara ngajarkan sederhana sekali kan, bahkan nggak menarik belas. Kalau mau kita bisa ukur dengan ukuran orang sekarang. Syekh bin Baz kalau menjelaskan kan bahas cuma begitu kan. Coba dengarkan rekamannya Syekh bin Baz. Bahasanya kan nggak menarik. Tapi dicari-cari orang beliau belum datang tuh orang sudah duduk royokan di depan tuh. Di catatannya Akbar S. Ahmed itu kan dosen di Boston itu, sosiolog penting lah, antropolog penting Muslim abad ini itu bilang Syekh bin Baz itu di sana itu katanya andai kan ada kedudukan yang bisa dilekatkan pada beliau setara sahabat, itu akan diberikan pada beliau. Katanya saking hormat dan mulianya gitu ya di hadapan masyarakat. Padahal itu di zaman itu belum ada alat canggih gitu. Termasuk telepon kan barang langka itu. HP maksudnya. Kan di zaman itu kan barang langka. Nah, tapi orang begitu dengar Syekh bin Baz mau datang ke Madinah, itu menyebar. Bukan seorang orator. Iya. Diktator. Mulai kalau lihat videonya kan udah beliau buta, pakaiannya sederhana. Yang katanya kalau di pinggir jalan malah dikira pengamen. Kira pengemis ya. Nah itu kalau jiwanya sudah siap tuh ya nggak usah dikasih. Mempersiapkan sih. Quran itu isinya awal sampai akhir gitu kan. Ya. Menyiapkan jiwa orang gitu biar genah gitu. Ya. Makanya kawaid di Quran itu kan kaidah untuk jiwa dan gitu kan. Ya. Finnas kan itu. Ya. Kan itu sebenarnya. Ya, lanjutannya wali ahamiyati hadzal maudhu' a'nil islah, karena pentingnya tema ini yaitu islah, ajazatus syari'atu akhdaz zakati liman gharima bisabil islahi bainan nas. Lihat, bahkan sampai ada orang yang hutang karena untuk mendamaikan itu berhak mendapatkan zakat. Jadi saya misalnya mendamaikan ini, tapi saya harus pergi ke sana ketemu ini, terus kemudian bolak-balik perginya, karena pas ke sana ketemu cuma bisa sebentar, langsung balik lagi, ketemu lagi, tapi ternyata masih harus berlanjut lagi, balik lagi, mempertemukan keduanya, itu kan perlu biaya. Ya kalau cuma dalam kota gitu, antar kota, kadang-kadang terus untuk supaya suasananya lebih pas, kalau sekarang iya, bawakan hadiah, tempatnya cari yang kondusif, di rumahnya kayak nggak kondusif, karena ada ini, cari tempat yang lebih nyaman, terus nah itu mengeluarkan biaya sampai orang yang berhutang karena untuk islah itu berhak mendapatkan zakat. Iya, liman gharima itu. Karena dulu pengertian gharim kita itu orang yang hutang karena kena musibah, ada yang sakit, ada kena bencana lalu lintas. Itu termasuk melakukan perbuatan ini. Oh itu waktu kita dapatkan penjelasan dari Syekh Labib itu pernah ada Ustadz alumni Mesir bilang, kan Syekh Labib menjelaskan bentuk-bentuk gharimin itu. Wah, berarti bisa ya? Jadi apa Ustadz? Ya kayak kita ini ngurusi pondok santri, pas kemudian harus makan, kemudian sementara dana yang masuk belum ada, terus akhirnya kita hutang, itu termasuk boleh. Gharim. Ya, pimpinan pondok kemudian kan ini kan santri harus makan terus, sementara banyak yang nunggak, terus kemudian ini sumbangan belum ada, akhirnya hutang
hutang supaya santri tetap bisa makan. Bisa. Ya. Sayangnya nggak ada las-nas yang mau ngasih pinjaman itu. Nggak ada lembaga zakat yang ngasih. Las-las itu kan isinya ya, dengan segala macam kita ya, isinya kan orang-orang dari akuntansi yang sekuler, kasih saya wong bank, birokrat itu. Nah, hitung-hitungannya pinter. Hitungannya Dan mereka ini ketika membuat program itu kan harus ada imbal balik berupa kontennya jual apa enggak? iya. Bahasa ini, Zak. Marketable. Nah, ini bisa menjual nggak konten? Hmm. Kalau ini kan masa utang untuk mendamaikan orang yang nggak bisa menjual kan. Bahasa-bahasa kita kan pernah Memang logiknya sekuler tenang. Iya. bener, Zak. Ayo jadi menarik. Jadi waktu itu pas kita tuh, aduh, kan pesertanya ada juga ya satu-satu, ada alumni Madinah, ada alumni Mesir, ada waktu pas daur dengan Syekh itu, yang Syekh Labib. Pas Syekh Labib menjelaskan itu tuh, yang kan beliau cerita sampai saya, berarti kita ini bisa ya. Yang mana? Tadi kan penjelasannya banyak. Ghorimin gitu. Bisa dapat zakat. Memang, oh iya bisa. Kalau saya udah nggak sungkan-sungkan, saya sampaikan itu ke beberapa orang, beberapa donatur tuh, Bu, kalau mau menyalurkan zakatnya kepada ustadz-ustadz yang berhutang, tadi ustadz yang berhutang karena ngurusin, saya bisa tunjukkan. Jadi kalau saya udah terus terang sama beberapa agnia, udah lama, saya bukan baru, termasuk yang kan biasanya sebagian tuh ada yang mengeluarkan zakatnya pas jelang Idul Fitri gitu. Saya terus terang sampaikan, kalau mau zakatnya disalurkan pada ghorimin, tapi ghoriminnya yang saya bisa tunjukkan. Ghorimin ilmiah. brokernya zakat ya. Lah, saya kan masalahnya yang begini kan jarang yang tadi. Iya betul. Mau sampaikan ke lembaga zakat, belum tentu lembaga zakat bisa. Biasanya orang kalau mengeluarkan itu pikirannya anak masjid orang miskin. Iya. Termasuk skill fikus zakat Puasa mereka. itu Iya. medum nasi di Pengetahuan. pinggir jalan. Iya. Bukan orang nyampe wong poso. Ya jelaskan 8 asnaf itu kan, kalau kita dapatkan penjelasannya ya yang dekat lah Syekh Labib lah gitu. Kan kita jadi terbuka, oh ya Allah, ini banyak sekali ini bisa. Ada yang bahas ghorimin aja, ghoriminnya macam-macam. Salah satunya nanti nih. Fisabilillah lagi. Fisabilillah nanti. Ibnu Sabil Nah, nanti Ibnu Sabil juga. Jadi ini intinya 8 ini kalau mau dijelaskan pembahasannya panjang. Cuma tadi salah satu diantaranya. Ibnu Sabil itu. Ketika kita apa itu iktikaf di sana itu. Ketika mendarat di Singapura, kan nggak tahu ya, ada yang datang. Saya dengar kabar ini ada rombongan Ibnu Sabil. Oh, Ibnu Sabil itu rasanya begini. Kita sering ngajar ya, Ibnu Sabil. Saya dulu kan kok Ibnu Sabil dapat bagian zakat. Lebih paham. Ibnu Sabil itu orangnya mungkin di rumahnya kaya itu dalam itu waktu di Singapura saya dapat kabar dari Jeddah ini ada rombongan Ibnu Sabil dari Indonesia yang mari saya tolong saya antar sampai ke Indonesia malam ini. Ikutnya ke Ibnu Sabil. Memang itu ya seperti uang sudah habis. Beli air mineral saya nggak mampu kita. Beli air mineral nggak mampu. Di bandara. Di bandara itu kan di Singapura mahal-mahal. Jadi kita untuk bawa dari pesawat itu tinggal separuh, uang disimpet-simpet itu. Terus diantarkan ke dermaga, dikirim ke Batam. Ini kan Indonesia ini, nggak tahu. Di Batam kita api-api datangi Pak, ini saya dapat telepon dari Singapura nih, rombongan Ibnu Sabil. Kita lalu diinapkan di Wisma Haji. Ya makan ibu-ibu pengajar itu ngantar pakai pesawat. Sangat penting. Makanya apa? Allah mau ngajari saya. Ibnu Sabil Ibnu Sabil itu menjelaskan gitu. Sampai ada yang pakaiannya dicuci karena sudah dikoper dan dilaminating itu. Kan kalau buka kan harus digulung gitu. Itu dicuci, dijemur, spraynya Wisma Haji kemulan gitu Pak sehari. Ya, yang jelas dari sisi fikih ini banyak sekali ya. Dan ini pentingnya kenapa pengetahuan fikih itu sampai tingkat yang dasar tuh betul-betul dipahami dengan baik. Ya, sebenarnya yang dijelaskan Syekh Labib itu, beliau itu menjelaskan masih matan yang dasar sekali loh. Safina itu kan masih dasar sekali deh. Ya, matan Nabi Suja itu kan masih dasar. Bukan matan Sofwatus Zubat. Tahzib, bukan itu yang. Itu kok Ya. masuk misalnya di sini bisa juga yang ngurusi kegiatan organisasi nalangi dulu, akhirnya kita ke anas dulu.
kalau kita harta kita habis, Iya. terus kita pinjam, nah itu yang. Iya. Nah, tapi kalau kita misalnya ada, Masih punya cadangan gitu. itu enggak. Ya. Karena kita nggak berhutang gitu. Baru. Iya, nah itu, nah itu donasi. Kalau ini udah perluasan makna sabil itu apa? macam-macam gitu ya. Tapi itu nanti konteksnya ada yang harus didudukkan tuh supaya nanti tidak lalu kemudian Terlalu menjadi lebar juga. longgar juga. Iya. Itu Jadi- perlu ya, kejelasan karena di dalam sering orang minta zakat Hmm. itu sabilillah itu termasuk penyelenggaraan kegiatan Iya. agama. Iya, Saya makanya ngurus pengajian, iya. lalu saya minta zakat untuk kegiatan pengajian ini sabilillah. Gitu. Nah, itu. Bangun masjid. Memang bangun masjid termasuk membangun kelas, termasuk panti asuhan. Kan anak yatim tidak dapat zakat karena disantuni lah pakai wa'atal mala ala kulli. Tapi panti asuhan itu kan sabilillah. Jadi yang minta bagian zakat itu institusinya. Itu maksud sabilillah ya. Sekarang kan bahasanya begitu. Ya, kalau tergantung mazhab yang dipilih. Kalau saya nggak masuk, saya nggak milih itu. Ya, Iya. gitu. Saya nggak. Lalu ada yang permintaan ini. Kalau dia maksudnya infak aja. Iya. Dia Karena nanti gini, kalau begitu dia akan kontradiksi. Silakan tanya dia yang begitu. Nanti kalau begitu, apa bedanya infak dengan sedekah dan zakat? Karena nanti kalau itu masuk semua, lah ya nggak usah infak. Itu masuk. Terus sedekah nggak sama. Ya ini kalau infak juga maknanya direbut sama ini, lalu kemudian ngapain ada pembeda dengan infak? Nah, infak apa itu? Kalau di bahasa Quran infak itu kan sebetulnya kan pengeluaran wajib kan. Tergantung. Nah, itu nanti tergantung. Kalau itu sedekah pun pengeluaran wajib bisa kan? Wajib. Sedekah kan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Itu kan Itu zakatnya. iya zakat itu. Artinya kalau itu nanti tergantung ya. Artinya, tapi kalau misalnya yang kita maksudkan yang digunakan oleh lembaga zakat kan, Iya. kan ada zakat, infak, sedekah. Ya. Nah, infak itu kan biasanya yang di luar zakat. Kan? Nah, tapi kalau dengan makna itu nanti semuanya direbut maknanya sama zakat. Oh. Terus nanti ya bagiannya infak apa itu? Kalau gitu semua masuk itu. Kan Ya. soalnya suratnya itu berbunyi. Iya. Nah, itu Sabilillah makanya di bidang pendidikan. yang paling bertanggung jawab di situ adalah yang yang mengeluarkan atau membuat kebijakan boleh dan tidaknya. Sabilillah. Karena itu nanti Dan penanganan penyantunan anak. Maka Ya. kata sabilillah itu minta. nah itu kan ya Kalau Ya, itu silakan. akhirnya infak menjadi fisabilillah. ya semuanya. Semuanya jadi fisabilillah. Jadi semuanya. Terus nanti akhirnya Orimin pun fisabilillah. jadi rancu memperluas makna yang kemudian persoalannya ada nggak istihad sampai sejauh itu lalu kemudian sampai jadi rancu tuh dengan makna-makna yang sebenarnya dalam syariat sudah ada. Menurut Ustaz kalau yang betul-betul sabilillah itu sama-sama. Ya, yang pertama yang berjihad di medan pertempuran ya, Ya, Palestina. Terus kemudian yang kedua yang semakna dengan itu kalau misalnya perjuangan misalnya ada orang yang berjuang untuk menyebarkan ilmu di wilayah yang memang misalnya terpencil, kemudian berhadapan dengan Nasoro, berhadapan dengan misionaris, dan dia betul-betul nggak punya. Nah itu kan kondisinya beda. Ya. Ya itu kan memang kondisinya beda kan. Itu kan sama, tapi bertarungnya bukan bertarung fisik dalam artian ukuran, tapi dengan makna. Itu yang mengembangkan ke makna itu pun mereka membatasi. Jadi lalu kemudian nggak berarti kalau gitu untuk ilmu boleh ya, nanti semuanya akhirnya berarti sekolah pengajian majelis taklim. Nah, ala kulli hal ini bahasan fikih biar nggak melebar kemana-mana. Kita kembali dulu ke sini ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa zakat itu boleh disalurkan kepada orang yang berhutang karena mendamaikan orang. Nah, idza taqarrara hadzal ma'na al-matin wasyamil li hadhil ayatil karimah, jika sudah tertanam ya, sudah bisa dipahami dengan baik makna yang kokoh ini, yang begitu luas untuk ayat wasulhu khair ini, faminal muhim, termasuk yang penting linastafida min hadhil qaidatil qur'aniyah, agar kita mengambil manfaat dari kaidah Qur'an ini, an-nas'a li tawsi'i mafhumiha fi hayatina al-amaliyah. Nah,
kita memperluas, ya kita berusaha untuk memperluas pemahaman ayat ini dalam kehidupan amaliyah kita, kehidupan sehari-hari kita. Wa asdaqu syahidin ala dzalika siratu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti paling nyata untuk hal tersebut adalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi tabbaqa hadhil qaidata fi hayatihi, yang menerapkan kaidah ini dalam kehidupannya. Wa hal kanat hayatuhu illa solahan wa islah. Kehidupan Nabi Muhammad SAW itu kan cuma dua, solah dan islah. Beliau jadi orang baik dan beliau memperbaiki orang. Kan intinya cuma itu, solah dan islah. Al-muslihuna asabi'un jumi'at yadan. Hiya anta bal antal yadul bayda. Ini syair ya, memang namanya muslihun itu jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Ya. Yang dikumpulkan dengan tangan itu ya cuma segitu. Dan bisa jadi itu hanya cuma beberapa gelintir orang ya. Anda ini bal antal yadul bayda, bahkan Andalah yang punya tangan yang bersih putih, maksudnya begitu dermawannya, begitu pemurahnya, begitu baiknya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Wa min amsilati dzalika, contoh hal tersebut, annahu sallallahu alaihi wasallam hina kaburat zaujuhu ummul mukminin Saudatu bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Jadi kisahnya adalah ketika Ummul Mukminin Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha sudah berumur, ya sudah semakin tua, wa waqa'a fi nafsihi ayyufariqaha. Sempat muncul dalam dirinya, dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencerainya. Fakanatil kalmar atau aqilatan rasyidatan. Wanita ini yaitu Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha, dia orang yang berakal dan orang yang cerdas, orang yang memang punya kemampuan melihat sesuatu dengan cermat. Fasolahathu, dia melakukan sulh dengan cara ala an yumsikaha, yang penting Nabi SAW mempertahankannya sebagai istri, wa tatruku yaumaha di Aisyah, biar jatah malam saya untuk Aisyah. Faqabila dzalika minha, Nabi SAW menerima hal tersebut dari Saudah, wa abqaha ala dzalik, dan mempertahankan posisinya sebagai istri. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang jadi istri Nabi SAW. Tapi serangkaian ini sih. Yang kedua, tabbaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadil qaidata fi qissati Barirah. Ini kisahnya Barirah, Nabi SAW menerapkan wahya amatun, budak qad a'taqatha Aisyah radhiyallahu anha, yang dimerdekakan oleh Aisyah. Barirah itu ceritanya fakarihat antabqa ma'a zaujiha. Barirah itu enggak mau terus mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama suaminya. Nah, ini kalau asasnya kebalikannya. Nah, kemudian alladzi kana syadidat ta'alluqi biha. Sebaliknya, suaminya itu senangnya luar biasa sama istrinya. Sementara istrinya ingin melepasnya. Hatta qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan wa huwa yasifu hubba Mughith li Barirah. Suaminya namanya Mughith. Ibnu Abbas menceritakan dan mengisahkan bagaimana cintanya Mughith terhadap Barirah, laka'anni bihi fi turuqil Madinati wa nawahiha. Saya melihat Mughith itu di jalan-jalan kota Madinah dan pinggiran-pinggiran kota Madinah, wa inna dumu'ahu latasilu ala lihyatihi. Sampai nangis itu. Ya. Jalan-jalan. Nangis sampai membasahi jenggotnya, yataraddoha litakhtarohu falam taf'al. Minta keridhoannya istrinya untuk bisa mau bertahan bersama sang suami. Tapi falam taf'al, tapi istrinya tetap enggak mau. Ya. Nah, lihat sebetulnya kisahnya bukan di situ bagian poin sulhnya. Poin berikutnya ya, bagian sulhnya di berikutnya. Faqala Nabi SAW, lau raja'tihi. Nah, ini sulhnya, bentuk sulhnya adalah Nabi SAW menjadi perantara dan menyarankan kepada mediator kepada Barirah balik ya.
Qalat ya Rasulullah, ta'muruni? Ini pertanyaan. Ya Rasulullah, Menyuruhnya. ini perintah kan beda. Kalau perintah ini syariat, ya harus ditaati samina wa ta'na. Qala innama ana asfa'u. Saya cuma Iya. memberi syafaat, artinya Membantu. ya menjadi perantara yang punya kedudukan di mata kedua belah pihak. Siapa tahu dipertimbangkan. Nah, Iya. satu ini. Nah. Nah, kalau faqad la hajata li fihi. Ya, Allah. Jadi kan bisa nah itu makanya ini juga dicontoh bagaimana kadang-kadang kita mencari perantara itu yang memang diperhitungkan oleh pihak lain. Ya, karena kalau beliau ngomong ya paling tidak jadi bahan pertimbangan. Mau menolak langsung tuh ya mikir-mikir dulu. Tapi ini berarti kan nggak mau terus ya ngomong. Tetap nggak mau, tetap mau. Ada Tapi SDM di pusat. Kasusnya Farira itu dia berpisah dari suaminya melalui mekanisme apa? Minta cerai atau diceraikan? Minta Budak kalau nggak salah. Iya. Si suaminya Suaminya masih juga budak. muda. Iya, Suaminya masih budak loh ya. iya dan Suaminya belum tapi merdeka. minta pisah. Tapi suaminya masih muda, belum merdeka. Mungkin itu. Farira yang minta pisah atau suaminya sudah? Oh, enggak, Barirahnya. Suaminya enggak. Suaminya Nggak mau. mempertahankan. Suami kan lalu kan cinta mati gitu. Iya, cinta mati. Berarti mekanismenya perempuan minta cerai ya, Sat, ya? Iya. Itu sebenarnya dalam itu hukum dasarnya apa sih? Perempuan minta cerai itu? Khulu itu. Lalu Ya, khulu kan ya Kalau tergantung. ada sebab syariat kan? Iya. Khulu kan kalau memang ya tergantung kan ya kalau sebabnya syar'i ya boleh aja. Jadi kalau sekedar dia sakit hati berulang sama suami Nah. udah masuk hukum nggak? Gimana sakit hati? Jadi dia merasa perlakuan suaminya itu selama ini menyakitkan hatinya gitu, tapi suaminya nggak melakukan pelanggaran syariat sedikit pun. Itu masuk ke dalam perkara yang dimurkai Allah itu nggak? Ini kan ada kasus baru itu, Sat. Ada kasus kawan istrinya nggak bisa gitu. Saya marah kontak saya, itu kontak saya juga. Waduh, iya dosa aku. Bukan minta pisah gitu. Nah, itulah sebenarnya kenapa kadang-kadang ada yang tidak terkomunikasikan dengan baik. Bahwa itu sebetulnya menyakitkan dan sayangnya istrinya nggak menyampaikan, suaminya nggak peka. Ya, dan itu harus Ya. terakumulasi. Terus Satu jadi yang minta pisah itu. Dan- Si mungkin budak. iya. Oh, karena perubahan status ya. Perbedaan strata sosial. Kayaknya saya pernah baca tadi untuk memastikan aja. Oh masih budak ternyata. Kalau boleh tadi gimana? Sat? Jadi- Status minta cerainya itu Ya sebenarnya kalau persoalannya memang dia merasa bahwa dia sudah nggak bisa melihat suaminya nggak bisa berubah dan dikomunikasikan juga sulit untuk ada perbaikan ya itu statusnya berarti berubah sih. Sat. boleh aja. Oh, Masalah. iya. Nanti kan gini, kan ada maslahat yang lebih besar yang harus juga dipertimbangkan kalau misalnya anak, kemudian ada hal-hal yang lain. Tapi Hubungannya dengan Sat, yang Allah suka itu ya. iya, ya itu kan kalau nggak ada kan ya, Sebab gitu. ya ada sebab yang apalagi kalau itu sebab yang sifatnya duniawi ya yang kemudian motivasinya saya selama ini nggak dapat fasilitas Itu boleh Salah. sih. itu dimakruhkan kemudian nanti bisa sampai pada diharamkan karena orientasinya duniawi. Oh, gitu ya. Karena kan merasa bahwa kalau nikah dengan ini saya pernah juga nih, ada yang mengeluh tuh gini, saya udah lama ikut kajian bahkan ikut daurah pernah ikut ini dan itu tapi dapat suami itu dia seperti merasa nggak terima, tapi yang selalu saya koreksi adalah ketika dia merasa nggak terimanya dengan ketetapan Allah gitu. Saya kok dapat suami ya pesek hitam terus kemudian nah itu fisiknya tuh kan sementara ada temen tuh yang dia ngajinya juga nggak terlalu kan dengan dia tapi dapat suami yang cakep kaya nah itu kan orientasinya dunia gitu. Ini hidupnya enak kemudian kayak saya kok perjuangan terus sih. Kayak Berarti kasusnya kalau- Zainab binti Jahsy itu Oh iya ya. itu kalau sekilasnya seakan-akan apa ya? Beda status kan? Kayaknya kan mau cuma gitu doang masa sekelasnya perempuan solehnya gitu doang. Karena kan awalnya Sama kan gitu. sebenarnya kan Zainab kan itu nggak mau nikah sama. Iya, awalnya. Tapi kesimpulannya berarti kalau sebabnya misalkan karena dia
mendapatkan perlakuan yang selama ini menyakitkan dan Iya. kemudian memuncak, itu termasuk yang mubah ya. Iya bisa, tapi sebetulnya tetap sulh itu diupayakan. Dan maksudnya artinya misalnya gini, suaminya diminta untuk komitmen, ada nggak perubahan itu? Karena bisa jadi ada yang tidak terkomunikasi dengan baik. Tidak terkomunikasi itu gini, misalnya saya ngomong gitu, tapi itu nggak terlalu diperhatikan sebagai sesuatu yang serius gitu. Ya, ya biasalah, masa gitu aja. Sementara bagi istri itu serius. Kan itu perbedaan dalam cara mengukurnya. Nah, di rumah tangga itu kan hal-hal seperti itu yang sering. Dan kalau kalau di pembinaan rumah tangga itu kan sebenarnya 2 tahun pertama itu kan ta'aruf itu di situ. Ta'aruf itu kan sebenarnya bukan cuma ta'aruf kenalan, tapi ta'aruf juga adalah supaya kita takaran kita tuh sama ya. Saya tuh nggak terima kalau dibeginikan. Oh iya, jadi dibeginikan tuh kita, Betul. iya. Jadi bisa jadi dia nggak kenal, ternyata istrinya tuh bisa sangat tersinggung kalau sampai begitu. Tapi perasaan gini biasa aja. Nah itu harusnya kan selesai itu. Nah ketika nggak selesai ya itu akumulasinya bisa jadi luar biasa itu. Ya kita yang coba kecil lagi gitu aja masa, oh nggak bisa, kita mungkin menganggapnya itu biasa aja, tapi yang lain nggak terima gitu. Apalagi latar belakang, kalau kaidah yang dibuat di bukunya Al-Baitul Muslimul Qudwah itu kan selain nilai ilahi hadin nabawi kan suluk insani itu. Suluk insani kan bahasanya di situ diantaranya. Suluk insani itu maksudnya perilaku manusia, tabiat, karakter, sifat, tetapan-tetapan, ukuran-ukuran itu kan perlu disamakan suami istri. Jadi misalnya yang sederhana, misalnya untuk yang sepele lah, makan kita tahu oh ternyata ini suka pedas nggak suka pedas. Kan itu suluk insani. Jadi gimana caranya kita tetap bisa makan bareng tapi yang satu beda selera makan. Terus nanti kita bisa tetap bareng meskipun beda kesukaan warna, kesukaan model, kesukaan ini, kesukaan kan itu nanti akhirnya panjang babnya itu. Misalnya saya tuh udah terbiasa kalau orang masuk rumah itu ya masuk rumah buka pintunya pelan-pelan, ya nggak keras-keras gitu. Itu kan bagi sebagian suluk insan itu terbentuk ketika sejak kecil memang gitu. Jadi nutup keras sedikit tuh dikira marah gitu. Padahal enggak itu. Jeglek gitu. Terus, marah dah. Istrinya punya perasaan begitu, padahal suaminya nggak ada apa-apa gitu. Nutup yang jeglek gitu. Dikasih makan, udah kenyang nggak dimakan itu Iya. kan, wah itu kadang masalah besar itu. Padahal ya enak tapi kan udah kenyang gitu. Tapi nggak peka. nah ya. Istimewa no nggak. Kan yang banyak perkara tuh yang saya dengar itu juga umum. Ada banyak perkara tuh yang bagi banyak orang itu sederhana, tapi bagi orang lain tuh sangat serius gitu ya. Iya. Makanya yang bagus itu saran kalau yang baru berumah tangga itu 1 maksimal 2 tahun tuh selesaikan ta'arufnya. Bahkan menunda punya anak sekalipun sebenarnya. Ya itu nanti turunannya lah. Kan ta'aruf itu kan termasuk nanti visi misi dalam rumah tangga. Jadi kita merencanakan rumah tangga itu gimana sih? Kan nggak cuma sekedar pokoknya melampiaskan kesukaan, tapi ya seperti kalau di tarbiyah walidiyah itu kan kaidah al ilmu qabla al qaul wal amal itu kan termasuk dalam rumah tangga. Jadi sebelum punya anak harusnya punya ilmu. Nah, anak itu nanti mau gimana anak kita itu. Nah, terus kalau laki-laki mau gimana, perempuan mau gimana, itu kan sebenarnya diselesaikannya di situ. Sampai jadinya ya biar ngerti aja. Oh ternyata bagi istri nggak suka dengan yang begitu. Kadang-kadang sampai kemudian perlu kejelian itu istri nggak cocok itu kadang cuma diem aja atau gerakan tertentu itu harus peka kan gitu. Nah ta'arufnya sampai yang gitu-gitunya gitu. Oh ternyata kalau pas diem gitu terus nggak banyak ngomong, oh berarti ya ya kayak Nabi SAW bisa memahami marahnya Aisyah itu. Iya. Iya, dengan sumpah yang muncul itu. Ya itu. Kita selesaikan sedikit lagi ya. Faqala Nabi SAW lau raja'tihi qalat ya Rasulullah ta'muruni qala innama ana asfa qalat la hajata li fihi. Fandur kaifa hawala Nabi SAW ayakuna wasitata khairin baina zaujaini in
infasala. Jadi bagaimana Nabi SAW itu menjadi penengah antara suami istri yang sudah berpisah ini, gimana caranya bisa disatukan. Wa syaffa'a li ahadil tarafaini la'allahu yaqbalu. Ya, beliau menawarkan diri untuk jadi perantara untuk kemudian siapa tahu kalau beliau yang maju kan diperhitungkan gitu. Mau balik lagi. Ternyata apa? Falam yasha yujbirah. Beliau tidak mau memaksa. Kan sebenarnya bisa aja ini perintah bisa gitu. Tapi ini enggak usah. Li'anna min arkanil hayati zaujiyati al-hub. Salah satu rukun dalam kehidupan rumah tangga adalah cinta. Warraghbah. Ya. Iya. Betul. Kental kental lagi masya Allah. Tapi sampai perintah saya The power of mama itu. kental tenang. Wani ya. Iya. Ada yang saat itu loh ya. Iya. Tapi memang karakternya kan di band-band itu Kan Karakternya itu gini, karakter itu mereka sudah terbiasa apa-apa itu clear, jelas. Nah itu. Itu beda. Jadi bukan kendalanya nggak beradab, bukan. Kalau kita itu kan kadang-kadang nutup-nutupi, kadang-kadang basa-basi, kadang tapi sebenarnya nggak clear gitu. Iya, nggak clear ini sebenarnya monggo itu monggo tenanan, itu apa? Monggo cuma basa-basi. Monggo binara. Binara, ya. Ya. Tapi nggak betul-betul. Iya. Nah, kalau mereka nggak terbiasa begitu, mereka ini clear ini. Nah, bisa jadi yang bersangkutan memahaminya ini perintah, kalau itu syariat ya sudah sami'na wa ata'na. sebagai nabi atau sebagai personal. Ya, atau ini ya sebagai pihak yang mencoba untuk mendamaikan dan bukan perintah syariat. Enggak, saya cuma membayangkan reaksinya Rasulullah tuh. Apa? Rasul merintah saya tuh gimana reaksinya tuh? Kan sama Merintah saya gitu. di perang Badar kan begitu. Iya. Iya, kan di perang Badar kan juga begitu. Ketika milih ya Rasulullah posisi ini apakah wahyu? Oke. Jangan. Badar. Ya. Ya. Untuk sumur kan. Iya. Kalau wahyu ya sudah pasti ada sesuatu di balik itu, mereka langsung sudah sami'na wa ata'na. Pasti ada. Nah, itu berangkat dari iman juga. Ya, karena kalau sudah wahyu itu mau sampai yang nggak masuk akal pun, yang menurut perhitungan akal wes nggak karuan dan macam-macam, kalau sudah wahyu itu pasti ada kemaslahatan. Nah, tapi kalau bukan, nah itu apa? Kalau strategi, ya berarti kita ngambil strategi yang lain. Kan sahabat laki-laki biasa maksud duduk bareng sama Rasul enggak perempuan. Tapi kan wanita Ansor kan begitu. Kan sebutkan dalam hadisnya kan gitu. Lam yamna'hum haya. Ya, tidak menghalangi mereka hayanya. Padahal hayanya wanita Ansor itu kan kuatnya luar biasa. Iya. Karena Madinah itu kampung ya, bukan kota besar kayak Mekah itu. Ya. Nah, kalau Madinah itu suasananya lain ya. Madinah itu Ya kalau sekarang Pak. Jogja Solo gitu. Ya. Ya. Nah, Tapi itu sekarang, itu nggak bisa ngukur dengan zaman Nabi. kalau Mekah itu kan apa? Ya. Keras sekali itu. Keras itu. Maka Ya. di Madinah itu sejuk rasanya kepenak gitu. Iya. Tapi yang penting kan, yang penting jangan diukur itu dalam sirah Nabawiyah juga seperti sekarang kan. Supaya nanti nggak klop udah. Nanti nggak klop. Tapi kalau kita mengatakan bahwa Madinah sekarang tuh begitu, iya. Tapi kalau untuk mengukur bahwa Madinah dan Mekah pada tabiat tertentu itu, ya kita juga dapati yang tinggal di Madinah sebagian Badu juga kan ada gitu. Nah yang nadangin Nabi SAW minta sambil narik bajunya sampai membekas itu kan di Madinah. Ketemu Badu ya. Tapi kan maksudnya Badunya kan nggak harus yang jauh sekali dari. Mekah keras ya. Nah itu. Ansor memang halus-halus orang itu. Tergantung, ada juga yang ya. Ya kayak misalnya Fatan Syaban yang datang kepada Nabi SAW lalu nyatakan itu dan lebih zina itu kan itu di Madinah juga itu. Nah, itu kan, Yang wanita Al-Ghamidiyah juga Madinah. iya Madinah juga. Artinya biar nanti gambarannya itu jangan sampai kemudian menafsirkan sirah Nabawiyah di zaman itu dengan Madinah yang kita lihat sekarang. Hal itu bisa rusak itu. Rusak artinya pemahaman terhadap sirahnya gitu. Ya, karena kebetulan pada bagian tertentu ada yang cocok, iya, tapi pada bagian yang lain nggak cocok. Madinah sekarang loh ya. Yang ada di sirah yang dulu ada keterus terangan terhadap Rasul.
tentang dirinya dan keinginan dirinya kalau tidak baik itu kok ada keberanian atur gitu. Iya, karena bagi mereka salah satu prinsip itu kan diantaranya adalah bahwa mereka punya prinsip memahami Islam itu kalau basisnya Quran kan 10 ayat itu dihafal, dipahami, diamalkan, dan itu sampai ya sampai clear gitu, sampai jelas bahwa ini maksudnya gini loh. Karena kalau maksudnya itu A kan pasti konsekuensinya begini. Kalau maksudnya B maka konsekuensinya lain. Itu yang membuat hal kebiasaan mereka seperti itu. Ya. Kebiasaan mereka untuk memastikan ini benar apa. Dan kemudian yang kedua, yang begini juga kan nggak selalu ini tempat terbuka disaksikan oleh orang banyak. Kadang-kadang cuma berdua atau bertiga, ada yang lain yang mendengarkan. Ya, sehingga Ya, itu betul-betul ingin yang dia lakukan itu benar, ada Nah. dasarnya. Maka memastikan pemahaman yang dipahami itu benar apa enggak ini Dan dikonsultasikan. itu bagaimana? Nah, sekarang kita mau begitu sama siapa? Ya. Berikutnya kharaja marratan sallallahu alaihi wasallam ila ahli Quba. Suatu ketika Nabi SAW keluar ke penduduk Quba, lamma ukhbira annahum iqtatalu ala tarawmu hatta tarawmu bil hijarati faqala idhabu bina nuslih bainahum. Ini contoh yang lain. Ya. Ketika Nabi SAW mendengar bahwa penduduk Quba bertengkar sampai saling melempar dengan kerikil, dengan batu, lalu Nabi SAW menyatakan idhabu bina nuslihu bainahum. Nah, ini semangat islahnya. Ayo kita datang ke sana untuk melakukan islah. Wa ala hadhil jadatin nabawiyati saro talamiduhun nujaba. Dengan kaidah atau sikap yang sungguh-sungguh dari Nabi SAW seperti inilah, murid-muridnya yang cerdas itu mengikuti jejaknya. Min ashabihil kiram wa ghairihim mimman saro ala nahjihim. Nah, dari para sahabat dan sesudah sahabat yang mengikuti manhajnya Nabi SAW. Wa min dzalika di antaranya khuruj Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu limunadharatil khawarij. Ibnu Abbas keluar untuk dialog dengan khawarij. Alladzina kharaju ala Amiril Mukminin Ali radhiyallahu anhu. Faraja minhum adadun kabir. Ali bin Abi Thalib keluar diskusi dengan khawarij untuk mendiskusikan subhat-subhat yang mereka miliki. Itu kan bentuk sulh. Yang waman qallaba kutubat siyari, siapa yang membuka-buka buku-buku siar, buku-buku biografi tokoh, ulama, fuqaha, mufassirin, mu'arikhin dan yang lainnya, wajada namadhija musyriqatan li juhudin fardiyatin fil islahi bainan nas ala mustawayatin syatta. Kita mendapati contoh-contoh yang sangat mengagumkan dari upaya-upaya pribadi dalam islah antar sesama manusia untuk berbagai levelnya. Wala'alla mimma yubashiru bi khairin di antara yang memberikan kabar gembira dengan kebaikan ini, mana rohu min lijani islahi dzatil bin wallati hiya fil haqiqati tarjamatun amaliyatun li hadhil qaidatil qur'aniyatil azimah wasuluhu khair. Artinya ada lajnah, ada lembaga-lembaga atau unit-unit yang memang kerjanya untuk mendamaikan konflik-konfliknya. Dan ini kalau di Saudi memang ada lembaga-lembaga keluarga itu ada yang kerjanya memang untuk mendamaikan itu. Jadi kerjanya nemui atau nunggu kalau ada yang konflik terus kemudian diminta untuk menyelesaikan, nah mereka menyelesaikan. BP4. Iya. Iya. Isi apa arah ya? Itu kan masih ada. Nggak berfungsi. Itu nggak berfungsi. Itu kan tempat kumpulnya orang-orang yang gimana? Ngangguran. Iya. Ya, fahani'an liman ja'alahu Allahu min khiyarin nas. Maka ya ini sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang Allah jadikan dia termasuk khiyarin nas, orang-orang terbaik. As-sa'ina fil islahi bainahum. Orang-orang yang mengupayakan islah di antara umat manusia. Wa dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Karena Allah yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah Maha memiliki karunia yang sangat agung. Ya. Gimana satu bikin lembaga?